Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pagi ini atau hari ini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Sebelum masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Apa itu himpunan? Jika adik-adik pernah mengetahui sebuah organisasi, kelompok, komunitas, perkumpulan, nah itu hampir sama dengan himpunan. Nah, dalam istilah matematika itu disebut himpunan gitu kan. Tapi kalau kelompok, komunitas itu masih sangat umum sekali. Nah, khusus dalam matematika itu kita sebut sebagai himpunan. Himpunan hampir sama seperti kelompok dan uh, organisasi atau komunitas. Untuk selanjutnya, mari kita cek lebih lanjut aja. Langsung ya. Oke, pengertian himpunan. Masuk-masuk. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan benda atau objek yang telah terdefinisi dengan jelas adalah suatu benda atau unsur yang telah jelas keadaannya, seperti boneka, binatang, angka, warna, dan lain-lain. Jadi, harus terdefinisi dengan jelas. Harus jelas definisinya, nggak boleh asal-asalan. Nah, itu salah satu ciri dari himpunan. Definisinya jelas. Oke, kita lihat ya contohnya. Contoh kumpulan yang merupakan himpunan. Yang pertama adalah himpunan peserta didik kelas 7A. Nah, ini jelas ini di sini. Peserta didik kelas 7A. Sifatnya jelas, hanya peserta didik kelas 7A. Selain peserta didik kelas 7A, dia tidak termasuk himpunan itu. Oke, yang kedua, kelompok peserta didik SMP yang mengikuti latihan upacara bendera. Berarti jelas ini definisinya, peserta didik SMP yang mengikuti latihan upacara bendera. Selain peserta didik SMP dan yang tidak mengikuti latihan upacara bendera, dia bukan bagian dari himpunan tersebut. Gitu. Oke, yang ketiga adalah kumpulan hewan pemakan daging. Nah, ini selain hewan pemakan daging atau hewan pemakan rumput, hewan pemakan kacang-kacangan, itu bukan termasuk bagian dari himpunan ini. Jadi jelas definisinya jelasnya. Kalau yang ini adalah kumpulan hewan pemakan daging, jelas definisinya. Oke, contoh kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Nah, ini yang bukan merupakan himpunan. Perhatikan ya. Kumpulan warna yang menawan. Menawan itu menurut siapa? Menurutku menawan, menurut saya menawan, menurut adik-adik belum tentu menawan. Nah, kumpulan orang yang cantik dan ganteng. Cantik dan ganteng itu begitu relatif. Jadi cantik dan ganteng itu cantik menurut saya itu belum tentu cantik menurut adik-adik. Dan ganteng menurut saya belum tentu ganteng menurut adik-adik. Jadi cantik dan ganteng itu tergantung dilihat dari apanya dulu. Bisa jadi dia cantik karena dia putih, bisa jadi dia cantik karena dia tinggi, juga kan macam-macam definisinya. Jadi tidak terdefinisi dengan jelas di sini. Maka ini bukan merupakan himpunan karena definisinya tidak jelas. Oke, yang ketiga, kelompok peserta didik yang berbadan tinggi. Ini juga kurang jelas. Berbadan tinggi itu tingginya tuh berapa? Nah, bisa jadi orang yang misalnya saya tingginya 170 ya. Saya tingginya 170. Bagi saya 170 itu belum berbadan tinggi, tapi bagi yang mungkin 150 atau dan yang lain-lain mungkin dia udah berbadan tinggi gitu untuk ukuran 170. Jadi berbadan tinggi di sini itu harus terdefinisi dengan jelas berapanya, berapa angkanya, tingginya berapa itu harus terdefinisi. Maka karena ini tidak jelas terdefinisinya, maka dia bukan kelompok peserta, bukan merupakan himpunan seperti itu. Paham adik-adik? Oke, pengertian himpunan. Suatu himpunan dapat dinotasikan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan sebagainya. Jadi biasanya suatu himpunan itu ketika ingin menyatakan sebuah himpunan itu biasanya dinamakan dengan menggunakan huruf. Hurufnya yang dipakai adalah huruf kapital.
terserah seperti huruf A, tapi yang jelas harus kapital ya, tidak boleh tidak kapital. Nanti kalau tidak kapital itu nanti buat menyebutkan anggotanya seperti itu. Oke, cara menyatakan himpunan. Nah, yang pertama adalah mendaftar anggotanya atau enumerasi. Semua himpunan dapat dinyatakan dengan menyebut semua anggota yang ditulis dalam kurung kurawal. Jadi seperti ini. Nah, contohnya, himpunan bilangan genap kurang dari 16. Cara menulisnya, cara menyatakannya 2. Nah, ini pakai kurung kurawal dulu. Pakai kurung kurawal dulu ya. Jadi seperti ini, A sama dengan, ingat, kurung kurawal. Kurung kurawal, bukan kurung biasa ya. Harus kurung kurawal, oke? Terus, himpunan bilangan genap yang kurang dari 16. Bilangan genap kurang dari 16. Kira-kira 16 termasuk enggak? Tidak, karena kurang dari 16. Jadi 16 tidak termasuk, kecuali nanti kalimat seperti ini. Himpunan bilangan genap kurang dari sama dengan 16. Itu 16-nya termasuk. Ingat ya, diperhatikan kalimatnya. Himpunan bilangan genap kurang dari 16. Berarti 16-nya tidak termasuk. Kecuali kalau himpunan bilangan genap kurang dari sama dengan 16. Jadi 16-nya nanti termasuk. Oke, berarti berapa aja kita lihat. Himpunan bilangan genap kurang dari 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Tidak termasuk kan 16-nya? Yang genap saja ya, yang ganjil terus harus disebutkan. Oke, yang kedua. Himpunan bilangan ganjil antara 8 dan 21. 8 jelas bukan bilangan ganjil, jadi dia tidak termasuk. Nah, 21, iya dia bilangan ganjil, tapi yang diperhatikan di sini antara. Dia hanya antara 8 dan 21. Nah, jadi 21 tidak termasuk di sini karena hanya antara 8 dan 21. Berapa? 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. 8 dan 28 tidak termasuk karena dia bilang genap, dan 21 tidak termasuk karena di antara. Oke. Yang ketiga, himpunan huruf vokal. Cara menyatakannya K, anggotanya adalah A, I, U, E, O. Huruf vokal ya. A, I, U, E, O. Jadi, nah ini. Jadi mendaftar anggotanya itu didaftar anggotanya berapa aja dengan menggunakan kurung kurawal. Seperti itu. Oke, yang kedua, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebut sifat yang dimiliki anggotanya. Oke, contoh P, himpunan siswa yang gemar bermain voli. Sifatnya di sini, siswa yang gemar bermain voli. Jadi kalau dia bukan siswa dan dia tidak gemar bermain voli, dia tidak termasuk himpunan tersebut. Jadi sifatnya jelas, siswa yang gemar bermain voli itu sifat. Oke, yang kedua J, himpunan siswa yang tingginya lebih dari 150. Nah, ini jelas ini. Tidak kayak tadi. Tingginya lebih dari 150 ini jelas di sini. Oke. Sifatnya di sini yang ini, tingginya lebih dari 150. Itu merupakan sifat. Oke, yang ketiga adalah K, himpunan nama-nama gunung berapi yang ada di Jawa Tengah. Gunung berapi yang ada di Jawa Tengah. Jadi yang bukan gunung berapi dan tidak ada di Jawa Tengah itu bukan. Atau dia termasuk gunung berapi tapi tidak ada di Jawa Tengah. Itu juga bukan merupakan himpunan ini. Atau dia di Jawa Tengah tapi dia bukan gunung berapi. Nah, itu tidak termasuk himpunan ini. Jadi jelas sifatnya gunung berapi dan di Jawa Tengah. Oke, himpunan nama-nama pulau di Indonesia. Nama-nama pulau di Indonesia. Jadi selain nama-nama pulau tidak termasuk di sini, dan selain nama-nama pulau yang ada di Indonesia itu tidak ada di sini. Kayak misal Pulau Australia itu dia tidak termasuk di sini karena dia bukan di Indonesia. Oke. Terus yang kelima, himpunan bilangan genap negatif yang kurang dari negatif 10. Jelas di sini bilangan genap negatif yang kurang dari negatif 10. Oke. Untuk video selanjutnya saya lanjutkan di part 2-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.